Rahasia tajalli sebelum Allah dikenal. Apa itu Nur Muhammad? Pertanyaan ini bukan untuk orang yang ingin tahu, tapi untuk orang yang ingin pulang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala pada hakikatnya tidak dapat dikenal. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena Dia maha mutlak, maha gaib, maha suci dari jangkauan makhluk. Allah berfirman, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Penglihatan tidak dapat menjangkaunya, dan Dia menjangkau segala penglihatan. Huwa berfirman, tajalli sebelum Allah dikenal. Para arif billah menjelaskan, sebelum Allah dikenal sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai Tuhan, Allah berada dalam maqam kanza makfiyah, rahasia di atas segala rahasia. Bukan zat yang mati, bukan pula zat yang hidup seperti makhluk, tetapi zat yang maha suci dari sifat makhluk di maqam ini. Tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada cahaya, tidak ada gelap, tidak ada siapa. Ini bukan wilayah ilmu, ini wilayah diam. Karena itu para sufi berkata, segala pembicaraan tentang zat Allah adalah kebingungan. Ketika Allah berkehendak untuk dikenal, maka tajalli pertama terjadi. Bukan perubahan zat, melainkan penampakan kehendaknya. Dalam makna hadits qudsi yang masyhur, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Maka lahirlah cahaya pertama. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Bukan Allah, bukan zat, bukan Tuhan yang disembah, tetapi cahaya kehendak Allah untuk mencipta. Asal segala ruh, jembatan antara yang mutlak dan yang terbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. Dan beliau bersabda, aku adalah Nabi ketika Adam masih antara air dan tanah. Artinya hakikat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului seluruh makhluk sebagai asal pengenalan. Dari cahaya menjadi ruh. Ketika Nur Muhammad ditajallikan lagi, ia turun menjadi ruh. Disinilah kehidupan mulai ada. Allah berfirman, kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Bersamaan dengan ruh, mulai ada bunyi, mulai ada huruf, mulai ada bentuk makna. Maka kalam belum terdengar sebagai kalimat, ia masih berupa getaran. Kemudian Allah mentajallikan kehendaknya lagi menjadi rasa. Inilah kedudukan Allah sebagai Al-Ha'adi, Maha Penuntun rasa. Inilah Nur Ahmad, cahaya petunjuk terminal komunikasi. Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempunyai hati.
Tanpa rasa suara hanyalah bunyi, wahyu hanyalah huruf. Dengan rasa bunyi menjadi kalam, huruf menjadi petunjuk. Karena jiwa tidak sanggup langsung menerima tajalli ruh. Allah berfirman, Allah tidak berbicara kepada manusia kecuali melalui hijab. Rasa itulah hijab yang penuh rahmat. Ia seperti terminal, handphone, jembatan. Kita berbicara melalui kalbu, baru sampai ke ruh, baru sampai ke Nur Muhammad. Dari ruh dan rasa Nur Muhammad mentajalli menjadi napas, bukan unsur api, angin, air, tanah. Disinilah alam diciptakan, bumi dibentangkan, jasad Adam dibentuk. Makna terdalam Nur Muhammad bukan tujuan, ia jalan, ia guru sejati. Karena melalui dialah Allah dikenal. Tetapi Allah tidak sama dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad hanyalah tajalli ciptaan. Tujuan tetap satu, Allah Rabbul Alamin. Tidak bisa lompat, harus bertahan. Syariat menundukkan jasad, tarekat membersihkan kalbu, hakikat mengenal asal ruh, makrifat sadar bahwa semua dari Allah. Allah berfirman, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bukan dekat secara tempat, tetapi dekat secara kesadaran. Sebelum Nur Muhammad, Nuh adalah rahasia di atas rahasia, dan Nur Muhammad adalah rahmat agar kita mengenali.